Pandemi virus corona yang merebak di Indonesia sejak 2 Maret lalu telah membawa dampak yang besar bagi berbagai bidang kehidupan. Contohnya, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan pekerjaan. Per 25 April 2020, angka kasus positif virus corona mencapai 8.607. Jadi, pemerintah semakin giat dalam memberlakukan kebijakan pembatasan sosial atau social distancing. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko penularan virus corona dan memastikan keselamatan kerja. Namun, tidak sedikit pekerja yang merasa terkena imbas negatif dari adanya kebijakan ini. Work from home dinilai tidak efektif bagi beberapa pekerjaan. Work from home juga dinilai menyulitkan bagi mereka yang kurang paham penggunaan teknologi, atau dapat disebut juga dengan digital immigrant. Selain itu, masih ada ancaman PHK atau putus hubungan kerja di tengah pandemi ini. Persebaran virus corona yang terus meluas merugikan berbagai bisnis dan karyawannya. UMKM, food court, berbagai minimarket, tempat hiburan, dan sekolah dapat terbebani oleh efek virus. Gelombang PHK atau putus hubungan kerja bukan menjadi hal yang asing di tengah pandemi. Ya Allah. Berdasarkan video amatir yang kini dimuat di Kompas TV dan media lainnya, terlihat beberapa karyawan perusahaan retail menangis dan berpelukan. Pasalnya, sebanyak 87 karyawan terpaksa harus putus hubungan kerja lantaran terjadinya penutupan permanen di tempat mereka bekerja. Perusahaan yang terletak di Depok ini tidak sanggup menanggung biaya operasional. Virus corona mengakibatkan penjualan toko menurun bahkan hingga 80%. Menurut grafik tersebut, dalam sektor formal terdapat 39.977 perusahaan yang melakukan putus hubungan kerja atau PHK, dan 1.010.579 orang tenaga kerja ikut terdampak. Sedangkan dalam sektor informal, setidaknya 189.452 orang merasakan dampaknya. Berikut adalah tanggapan orang-orang yang merasa dampak virus corona. Efek dari corona terhadap kerjaan saya adalah saya harus ngajar di rumah. Kenapa? Karena saya itu biasanya ngajar di depan kelas. Nah, karena ada corona gini, ya saya jadi harus ngajar di rumah. Saya ngajar bisa lewat Zoom, saya bisa buat Word, terus saya kasih ke mahasiswa supaya mahasiswa dapat belajar juga. Ya, jadi stay home. Hi, my name is Abel Valentino and I work in a startup media tech company. So how does this COVID-19 affect us workers all over the world? Well, most startups nowadays are going to emergency mode, meaning that they are saving their money to pay their workers over an extended period of time. Also meaning that if they don't have any money, workers like me will start getting their paychecks cut and worst case scenario, bankruptcy. So yeah, that's bad. Efek virus pada bisnis, karyawan, dan perekonomian secara keseluruhan memang mengkhawatirkan. Namun, ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal Hastyadi dalam video Kata Data mengatakan bahwa meski kini kita menderita di tahun 2020, begitu pandemi selesai, potensi rebound atau titik balik ekonomi akan cukup besar. Contohnya, wabah SARS tahun 2003 yang menghantam perekonomian Cina. Setelah wabah berakhir, perekonomian Cina justru tumbuh double digit. Kita memang merasakan dampak dari wabah corona. Namun bukan berarti kita langsung menyerah begitu saja tanpa adanya perlawanan. Justru di saat seperti ini, kita harus bangkit bersama dari keterpurukan sambil mendengar instruksi pemerintah untuk mencegah penularan virus corona. Kita pun harus saling menolong sesama yang kesulitan di tengah pandemi ini. Misalnya mereka yang harus terpaksa PHK, mereka yang mengalami krisis di tengah pandemi. Berbagai situs donasi dapat kita gunakan sebagai wadah bagi kita untuk menolong mereka. Kita pun harus optimis bahwa suatu saat nanti perekonomian Indonesia akan kembali pulih atau bahkan lebih baik lagi. Saya Mika Angelo melaporkan.